Halo semua, kami kelompok 8PG di Ilkom UPH. Davina, Giti, Pinkan, Sandra, Siana. Kami akan mempresentasikan topik mengenai manipulasi deepfake dan krisis etika komunikasi di media sosial dengan fokus studi kasus pada penyalahgunaan AI terhadap pemain timnas Indonesia. Yuk, mulai! Teknologi AI kini berkembang dengan sangat pesat. Melalui metode konvolusional neural network, inovasi ini mampu menciptakan deepfake yang sangat hyperrealistis, sehingga menciptakan standar visual yang luar biasa. Dampaknya, kita kini berada di titik yang sulit untuk membedakan mana konten yang benar-benar asli, dan mana yang hanya sekadar manipulasi buatan mesin. Hal ini memicu tantangan baru bagi kita semua dalam menjaga integritas informasi di ruang digital. Di satu sisi, manfaat dari teknologi ini memberikan ruang kreatif yang sangat besar bagi kita semua. Inovasi ini memungkinkan lahirnya karya-karya baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata bahwa risiko pelanggaran privasi data serta penyebaran misinformasi kini mengancam fondasi etika komunikasi digital kita. Hal ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah krisis etika yang harus kita hadapi secara serius, agar integritas informasi tetap terjaga di masa depan. Kita sempat dihadapkan pada sebuah kasus nyata yang sangat memprihatinkan, di mana teknologi deepfake disalahgunakan untuk memanipulasi foto pemain timnas sepak bola kebanggaan kita menjadi foto mesra dengan fans. Sebut saja Rizky Ridho dan Justin Hapner. Foto-foto yang diedit oleh oknum fans tersebut terlihat sangatlah realistis. Namun, kita semua tahu bahwa konten tersebut 100% adalah palsu. Inilah bukti nyata bahwa tanpa batasan etika, teknologi yang canggih dapat berubah menjadi alat pelecehan yang merusak martabat seseorang. Bahkan editan-editan yang banyak dibuat oleh fans dan menjadi tren di sosial media itu, sukses membuat para pemain timnas sebagai korban menjadi geram dan meminta fans untuk hentikan penyebaran. Kita bisa melihat bahwa pelanggaran privasi serius terjadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana deepfake memengaruhi etika komunikasi kita di media sosial? Secara mendasar, teknologi ini telah mengaburkan batasan antara fakta dan rekayasa, menciptakan krisis kepercayaan yang mendalam di ruang publik. Dalam kasus Rizky Ridho dan Justin Hapner, kita melihat benturan nyata antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran privasi. Banyak yang berdalih bahwa ini hanyalah bentuk dukungan atau fanfiction dari penggemar. Namun, ketika ekspresi tersebut sudah memasuki ranah seksualisasi tanpa persetujuan, maka itu bukan lagi sebuah kreativitas, melainkan pelanggaran berat terhadap martabat dan hak privasi individu. Disinilah etika komunikasi digital diuji. Kita harus sadar bahwa kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain untuk merasa aman dan dihormati. Kita melihat pelanggaran etika pada kasus ini adalah privasi data, kejujuran, tanggung jawab. Terapkan etika AI dengan empati kemanusiaan. Konten intim palsu Rizky Ridho dan Justin Hapner menjadi viral secara masif. Hal ini tentunya sangat merusak martabat mereka sebagai individu. Namun nyatanya, para fans justru mengabaikan aspek konsen. Padahal, persetujuan atau konsen adalah batas mutlak yang tidak boleh dilanggar dalam ruang digital. Dalam teori etika komunikasi, deepfake secara nyata telah melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Teknologi ini bukan sekadar alat kreativitas, melainkan ancaman serius yang melahirkan desinformasi massal. Ketika kebenaran dimanipulasi tanpa batas, maka integritas komunikasi kita akan hancur, dan kepercayaan publik pun menjadi taruhannya. Berdasarkan teori media ekologi, seharusnya AI mampu mengubah ekosistem komunikasi kita menjadi lebih baik. Namun kenyataannya, deepfake justru menyalahgunakan data tanpa adanya konsen. Hal ini secara terang-terangan telah melanggar privasi informasi. Perubahan ekosistem ini tidak lagi sehat, karena teknologi digunakan untuk mengeksploitasi individu, bukan untuk memberdayakan manusia. Untuk pengerjaan tugas ini, tools mudah diakses yang digunakan adalah Perplexity Gemini dan Capcut AI. Begitu pula untuk membuat foto palsu, hanya bermodal Gemini pun bisa. Siapa saja bisa bikin deepfake. Permasalahan ini adalah pelanggaran serius. Wajah timnas dieksploitasi tanpa izin, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus ditegakkan.
Deepfake kini menciptakan era post-truth, sebuah era yang membuat kita sangat sulit membedakan antara konten yang asli dan yang palsu. Kondisi ini memicu lahirnya infopokalip, di mana banjir informasi yang menyesatkan, menghancurkan fondasi kepercayaan kita terhadap kenyataan di ruang digital. Ini adalah bentuk objektifikasi figur publik. Tanggung jawab moral kini ada di tangan kita semua, karena di era digital, setiap pengguna adalah produsen informasi. Setiap pengguna perlu memahami literasi digital, memahami akan deepfake, verifikasi konten, serta menutup kesenjangan digital demi masa depan yang sehat. Solusi nyata akan permasalahan etika ini adalah edukasi literasi, regulasi PDP, perlu ada platform pendeteksi AI, serta meningkatkan budaya etika digital. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 8 pamit.